Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam rangka sekitar Dzulhijjah, Idul Adha, yaitu Idul Kurban. Ini bagian ini tentang bagian ketiga dari masalah haji di masa kurban. Kurban antara kurban takarrub kepada Allah dengan korban kecelakaan ataupun banten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qarraba yuqaribu, kurbanan itu diambil dari surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tlu 'alaihim naba'a nai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan. Ini qarraba, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah bi taatillah. Ada Qabil dan Habil supaya mengkurbankan dengan sebagian hartanya. Nanti yang satu menggunakan yang paling baik, yang satu yang tidak baik, sehingga patok Qabil, sehingga ada yang terima, ada yang tidak. Itulah kisah kata ngelobah kurbanan zaman Qabil dan Habil. Itu sudah banyak diketahui, sudah mafhum insyaallah. Topik-topik mautu yang kami sampaikan lebih banyak fikroh, ya, pemikiran, renungan perihal masalah-masalah amaliyah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti disebut kalau Ibrahim alaihissalam sudah masyhur juga tentang Ismail nanti. Bahkan Ismail alaihissalam nanti bihim azim, nyembelih yang besar. Kalau mampu, yang kalau sapi kita ini ada yang sapi lemosin atau apa, sapi metal yang sampai bobotnya itu hampir 1 ton katanya. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini, kata korban ini, diingatkan oleh Allah, fa'filmu ba'isal fakir. Ya, untuk orang-orang fakir ini. Fakir di sini artinya fakir ekonomi apa fakir gizi, protein hewani. Nah, sekarang umat Islam Indonesia mungkin dalam fuqara wal masakin, dalam bidang protein hewani mungkin manfaatnya ini. Jadi al-fakir fakhudam, maka dalam istilah kesehatan ada orang fakhul ghidha, fakir minus dalam bidang gizi, ya. Gizi fakhudam, kurang darah. Mudah-mudahan manfaat daging ini untuk menanggulangi ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini hal-hal yang pokok di surat Al-Hajj ayat 37. Allah tidak menerima dagingnya, tidak sampai kepada daging Allah, daging sapi apa kambing apa unta untuk dimakan oleh Allah juga enggak sampai darahnya. Yang Allah terima ada ketakwaan orang yang berkorban itu. Nah, sekarang kalau istilah korban, korban kecelakaan, ini sudah terlanjur. Kalau bahasa Arab itu ada memang kata kuroban, kaf, nggak pakai gof. Kalau pakai gof, goroba, kurbanan. Kalau pakai kaf, karuba yakrubu, kuroban, kurbatan itu penderitaan, kecelakaan, kesengsaraan. Sehingga terjadilah kalau istilah Indonesia itu korban, biasanya itu korban perasaan, istilahnya kalau nggak yang baik, korban kecelakaan. Nah, kalau ada korban kecelakaan di tempat tertentu, biasanya terus penafsirannya orang animisme, dinamisme, orang kepercayaan Jawa, apa si agama-agama yang lain, katanya untuk Banten memang di situ tadi malam merimpeni, katanya banyak orang tua mimpi
buruk di daerah itu, akan ada kecelakaan untuk nyupang, nyuwun pengayoman, nyuwun pengayiman, ya, nyuwun pangkat, nyuwun pangan, mengorbankan. Malah dalam sejarah Jawa dulu, Mataram kuno, untuk menggembirakan katanya arwah-arwah setan Loro Kidul itu yang menguasai samudra ataupun gunung ataupun sungai, mengorbankan hewan beratus-ratus jumlahnya. Kalau sekarang dipilih sapi atau kerbau biasanya di pantai selatan itu ya, saat-saat tertentu supaya sapinya bule, sapi kuning, sofro. Kemudian itu ngambil takwil dari peristiwa Musa alaihi salam dulu, bakoroh sofro kuning, sapi kerbau bule katanya. Pada putaran tahun periode tertentu sedekah lautnya itu nyembelih kerbau bule. Jadi dalam perdagangan kurban ini takarub kepada Allah. Mudah-mudahan kita orang yang paling tidak ya sedikit urun nyumbang tenaga, nyumbang mal. Semoga Idul Adha kita itu betul-betul udhiyah disembelih di waktu duha, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Jadi versi kepercayaan kita ini berbagai macam masalah ya. Jadi nanti ada pendekatan diri ke arwah leluhur, gunung-gunung tertentu dengan ada yang pakai ayam yang darahnya cemani, hitam merah, hitam matanya itu, atau kambing yang ada sapuh kenditnya itu putih dan sebagainya, berbagai macam hal ini. Jadi dengan kurban ini mudah-mudahan hikmah kita mengerti bahwa nyembelih hewan kita itu juga bermakna. Sifat-sifat kebidatangan kita kuasai. Jangan sampai berlebihan hidup bagaikan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Itu disindir bahwa manusia bisa bagaikan hewan, lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Itulah manusia-manusia yang indolens. Manusia yang lalai, lemah, duriatan di'afa, lembek dan sebagainya, atau blow on atau terlimbu ya, sehingga mudah dijajah oleh pihak lain. Itu di surat Al-A'raf 180 tentang manusia bisa kembali bagaikan wataknya mula kal anham bal hum adallu. Kalau kita sudah bagaikan binatang menjadi peternakan bangsa lain. Nah, dengan kita kama soleh ta'ala Ibrahim yang mampu haji ya haji. Dalam musibah sekarang dibatasi hanya 1.000 orang di Mekah yang bisa haji, diatur begitu rupa di Ka'bah. Indonesia tidak memberangkatkan. Sekarang kurban hewan luar biasa di Indonesia, sapi dan kambing. Insya Allah dengan protokol kesehatan dalam musim pandemi COVID ini kita tetap semampu-mampunya, tetap takarub kepada Allah, bita'atillah, bisyariatillah. Barakallah, sampai jumpa kembali dalam topik-topik yang lain. Marwan Marhuni Channel. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.